Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimat, para ummahat, ibu-ibu jamaah sekalian yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi yang berkah ini, marilah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bagaimana kita mencoba untuk senantiasa mengingat-ingat akan nikmat Allah, menghitung-hitung akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita itu sering lupa, ma'asyiral muslimat, bahwa setiap helai nafas kita adalah karunia Allah. Denyut nadi yang kita miliki adalah amanah darinya. Hari ini 2 rakaat atau beberapa ayat yang kita baca anugerah yang sangat besar. Mari basahi lisan kita dengan ucapan tahmid. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tundukkan hati kita agar senantiasa mengaku bahwa tidak ada nikmat sekecil apapun kecuali itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian marilah kita menghaturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, uswatun hasanah, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang sering menangis bukan hanya untuk dirinya, tetapi sering menangis untuk umatnya. Bangun di tengah malam berdoa untuk umatnya. Bahkan di akhir hayat beliau, saat beliau sallallahu alaihi wasallam berjibaku menghadapi sakaratul maut, masih mengalir di lisannya ungkapan ummati, ummati. Maka kita berharap para ummahat, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimat, para ummahat, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Qala, beliau menuturkan, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah wa yuba'idni 'anil nar. Kabarkan kepadaku wahai Rasulullah tentang amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang berat.
sesuatu yang besar. Wa innahu layasirun ala man yassarallahu alaihi, dan sungguh yang demikian itu sangatlah mudah bagi siapapun yang Allah mudahkan untuknya. Ma'asyiral muslimat, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah penggalan di awal hadis. Sebelum kita lanjutkan, kita mencoba untuk menggali faidah pelajaran-pelajaran yang tersimpan di dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimat, Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, mereka adalah generasi yang paling utama pada umat ini. Kita ini, para ummahat, adalah umat terbaik dibandingkan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Dan umat ini ada generasi pilihan yang dipilih oleh Allah. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Rasulullah menyampaikan, khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasulullah. Yaitu mereka para sahabat. Sahabat, mereka itu siapa, ibu-ibu? Kalau kita ditanya siapa mereka para sahabat, kalau secara harfiah kan ya teman gitu ya. Sahabat Nabi, teman Nabi. Namun disebut as-sahabah, mereka adalah orang-orang yang khusus, yaitu orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Ingat, bertemu, bukan melihat. Karena ada sebagian sahabat yang Allah takdirkan tidak bisa melihat. Kalau kategori sahabat itu ditentukan dengan ru'yah, penglihatan, maka sahabat yang tidak bisa melihat tidak masuk kategori sahabat. Perhatikan para ummahat, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti di sini. Ya, dalam keadaan beriman. Makanya Abu Lahab ketemu sama Nabi enggak? Ketemu. Abu Jahal ketemu. Apakah dia sahabat? Bukan, karena tidak beriman. Ya, dan meninggal dalam keadaan beriman. Sehingga ada orang yang beriman pada zaman Nabi kemudian murtad setelahnya, maka tidak masuk dalam kategori sahabat. Inilah sahabat. Siapa para ummahat? Orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman, mukminan, wa mata mukminan, dan meninggal dalam keadaan beriman. Masya Allah. Ini adalah sahabat-sahabat Nabi. Mereka adalah generasi terbaik. Pertanyaannya, kenapa mereka menjadi generasi terbaik? Banyak sebab para ummahat. Di antaranya adalah mereka generasi yang menjadikan orientasi hidupnya semuanya untuk akhirat. Menjadikan akhirat itu sebagai arah langkahnya dan tujuan setiap hidupnya. Inilah yang menjadikan mereka generasi yang mulia. Hal ini nampak dari mana? Dari pernyataan mereka. Pertanyaan yang diajukan kepada Nabi itu menggambarkan bagaimana rindunya mereka terhadap negeri akhirat. Salah satunya hadis yang kita baca saat ini, para ummahat. Padahal banyak pertanyaan ya kepada Nabi, apalagi mungkin kita hidup pada zaman Nabi, banyak yang kita kepoin ya Ibu. Pengen tanya Nabi kan gitu kan. Hal-hal yang mungkin unik kan gitu. Tapi para sahabat, Masya Allah, di sini Sayyidina Mu'adz. Kemudian ada sahabat yang lain datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling dicintai oleh Allah? Ada yang tanya, siapakah yang paling afdal? Amal apakah yang paling mulia? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Sekali lagi ini mengkonfirmasi bahwa orientasi hidup mereka adalah akhirat. Bukan maknanya tidak boleh memiliki dunia. Ini salah paham. Banyak para sahabat mereka memiliki dunia, para ummahat, ibu-ibu. Namun betul kata orang, bahwasanya para sahabat menjadikan dunia itu ada di tangan mereka, tidak pernah masuk bertahta di hati mereka. Luar biasa. Makanya ketika mereka melepaskan hartanya itu seperti cerita yang tidak masuk akal. Luar biasa. Masya Allah. Makanya pernah suatu saat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau seorang pedagang ibu, belanja dari luar dijual di Madinah.
Kemudian Madinah ada barang apa dibawa keluar untuk dijual. Suatu saat Utsman bin Affan membawa belanjaan yang sangat luar biasa. Barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk Madinah. Sebelum masuk kota Madinah, dicegat oleh para tengkulak. Wahai Utsman, aku beli 2 kali lipat dari harga belanjamu. Oh, tidak mau, ada yang lebih. 3 kali lipat, nggak mau, ada yang lebih, ada yang mau lebih. Sampai kemudian saya bayar 5 kali lipat. Tidak, ada yang berani lebih. Siapa yang berani lebih dari harga yang kami tawarkan, wahai Utsman? Kita berani 5 kali lipat. Kalau kalian mau membeli barang daganganku ini lebih dari 10 kali lipat, aku kasih. Mereka angkat tangan semuanya. Apa kemudian kata Utsman, ibu-ibu? Aku berikan semua ini kepada Allah karena Allah memberiku 10 kali lipatnya. Luar biasa. Ini mereka generasi yang luar biasa, ibu. Harta di tangan mereka tidak pernah merasuk ke dalam relung hati mereka. Ini luar biasa. Tapi jadi maknanya orientasi akhirat tidak menjadikan kita kemudian lepas dari dunia. Tidak, kita masih hidup di dunia. Bahkan dalam syariat para umat Islam itu diwajibkan bekerja. Cuma bedanya apa kita dengan orang-orang kafir? Kalau orang kafir bekerja untuk memenuhi hajat mereka, syahwat mereka. Umat Islam diperintahkan bekerja untuk ibadah, bukan untuk kaya. Kaya itu adalah takdir Allah. Maka ada sebagian motivator mengatakan hemat pangkal kaya. Ada orang yang hidupnya sehari-hari hemat, gak kaya-kaya, ibu. Ya, kenapa? Kaya itu takdir Allah. Kenapa harus berhemat? Oh ya, syariat merintahkan kita hemat, bukan pelit. Ya, syariat merintahkan kita untuk menjadi orang dermawan, bukan boros. Perhatikan, makanya kalau kita berjalan tepat di jalan syariat, Masya Allah. Ya, kaya miskin takdir Allah. Kalau Allah sudah menetapkan, maka sungguh usaha seseorang sekuat apapun tidak mungkin mampu merobek tirai-tirai takdir Allah. Tapi kenapa kita harus diperintahkan untuk senantiasa berusaha? Kita niatkan setiap usaha kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Jadi, para sahabat, mereka adalah generasi yang menjadikan kebaikan negeri akhirat adalah sebagai nafas hidupnya. Tapi para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah. Pernah suatu saat para sahabat Ansar, di mana kisah ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka curhat kepada Nabi. Wahai Rasulullah, kita ini para petani, para pekebun. Karena para sahabat Ansar, mayoritas mereka adalah para petani, para pekebun, yaitu yang kerja di kebun-kebun mereka. Kalau kaum muhajirin, banyaknya para pedagang. Kami para petani, wahai Rasulullah, sungguh berat rasanya di dalam menyirami tanaman-tanaman kami. Mohonkan kepada Allah untuk kami sungai-sungai yang mengalir, air-air yang mengalir untuk menyirami tanaman-tanaman kami. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak ada satu hajat yang hari ini kalian minta kepadaku kecuali Allah akan mengabulkan. Bayangkan andikan ini ditawarkan ke ibu-ibu, minta apa? Ayo, hari ini ada satu hajat, kalian minta apapun, gak ada batasan, Allah kabulkan. Wah, ada yang mintanya Masya Allah ya ibu, yang semangat ibadah, wah mintanya Masya Allah bisa haji setiap tahun, alhamdulillah. Walaupun masih banyak orang ngantri ibu, Allahu Akbar. Ada yang minta mungkin, ya Allah minta panjang umur, nggak banyak-banyak, tambah lagi 50 tahun kan gitu kan. Ya, ada minta ya hal-hal yang lain. Para sahabat Ansar malah berpikir, padahal awalnya tuh menggebu di mana mereka ingin bertemu Nabi agar dikabulkan apa yang menjadi keberatan mereka itu. Mereka meninggalkan Nabi, kemudian mendatangi Nabi lagi dan mengatakan, wahai Rasulullah, tidak lagi kami itu hasrat terhadap air yang mengalir. Tidak ada rasa keinginan lagi untuk sungai-sungai yang mengalir hingga kami mudah untuk menyirami tanaman-tanaman kami. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, doakan untuk kami ampunan dari Allah. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma gfir lil ansar,
Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'il ansar wa li abna'i abna'il ansar. Rasulullah kemudian mendoakan para sahabat Ansar, ya Allah, ampunilah dosa orang Ansar, ampuni dosa anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Masya Allah. Ini Ibu, maka pantas kalau kemudian mereka dinobatkan menjadi generasi terbaik pada umat ini. Tayyib, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Apa sih kesimpulannya dari faedah yang pertama? Secara singkat, ada dua berarti. Kalau kita ingin baik agama kita merujuk pada siapa Ibu? Rasulullah dan para sahabat. Mereka generasi terbaik. Ya, kalau kita ingin baik, rujuklah kepada Rasulullah. Agama ini bukan dongeng tentunya. Agama ini adalah dalil. Rujuklah kepada Rasulullah dan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kedua, para ummahat, kalau kita ingin jadi orang yang mulia seperti para sahabat, maka jadikan dunia itu melayani kita, bukan kita melayani dunia. Semakin Anda mengejar dunia, bukan semakin puas Anda dapatkan, maka seperti orang yang minum air dari laut, Ibu, nggak akan pernah puas. Maka jangan sampai kita terhalang ketaatan karena dunia, atau sengaja menunda karena alasan sibuk. Itu jebakan syaitan. Oh, nanti kalau sudah punya usaha sendiri, sekarang kamu masih jadi karyawan. Kalau sudah punya usaha sendiri, nanti kamu bisa fokus ngaji. Kata siapa, Ibu? Ada orang yang seperti itu. Ya Allah, kalau saya sudah diberikan usaha sendiri, nanti saya bisa lebih banyak lagi ngaji. Apa yang terjadi? Ketika Allah berikan usaha sendiri, bukan bisa ngaji, malah nggak bisa ngaji, Ibu. Dunia itu punya tabiat. Sekali saja satu pintu dunia kamu buka, maka akan terbuka 10 pintu lainnya. Itu dunia. Masya Allah. Makanya apa? Nasihat para ulama al-hikmah, Ibu, ibadah tidak harus menunggu waktu luang. Maka hadirkan ibadah itu setiap waktu yang Anda miliki. Hari ini mungkin tidak bisa baca Al-Quran karena sibuk. Tapi pertanyaannya, mampukah Anda mengucapkan di sela-sela kerja Anda, aktivitas Anda, kalimatul istighfar? Kita mampu. Ya. Karena ketika Allah berikan kesempatan, belum tentu kesemangatan itu lahir seperti kesemangatan semula. Apalagi kalau kita bicara dengan kematian. Siapa menjamin usia kita sampai hari esok, Ibu? Hari ini adzan yang kita dengar bisa jadi panggilan terakhir untuk kita. Kita nggak ngerti. Ada orang yang awalnya sehat walafiat, yang hari kemarin mengabarkan kewafatan temannya. Hari ini kita nggak ngerti. Bisa jadi dia jadi objek berita. Tidak pernah orang itu kemudian ajal itu berpamitan. Mohon maaf, saya datang, kamu masih ada kerjaan nggak? Oh sebentar, saya masih ada keinginan cita-cita yang banyak. Please, tunggulah sebentar. Nggak ada, Ibu. Makanya pertanyaan kalau hari ini Allah manggil kita, apakah kita datang bawa hati yang bersih, atau mungkin masih ada PR segunung dosa yang belum sempat kita menyesal, minta maaf sama Allah. Ini akan menjadi hari terakhir. Ya, tapi makanya lebih baik kita menangis di dunia, ya Ibu, daripada kelak menangis di akhirat. Menangis di dunia karena dosa nilainya besar dibandingkan kita dipaksa kelak menangis di akhirat. Allah Ustaz. Baik para umat, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, faedah pelajaran yang kedua dari penggalan di awal hadis, yaitu jalan menuju surga itu tidak bisa ditebak-tebak. Orang kemudian berinovasi. Oh, pengen masuk surga, bagusnya seperti ini deh. Tidak. Tapi jalan menuju surga adalah jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita pegang para ummahat. Jalan menuju surga adalah jalan yang ditunjukkan oleh Nabi. Jangan terhipnotis dengan indahnya kalam. Tapi selama kalam itu tidak dinisbatkan pada Al-Quran, pada hadis, pada ucapan ulama-ulama yang thiqah yang merujuk pada keduanya, jangan terhipnotis. Ya. Maka hari ini para ummahat, hari ini kita hidup di akhir zaman. Allah limpahkan nikmat yang luar biasa. Ya, ini benda kecil luar biasa nih. Handphone kita ini luar biasa. Tapi kalau kita tidak mampu mengelolanya, jadi setan gepeng luar biasa. Ya, setan ini. Ya, kita mampu mengakses banyak informasi
Di antaranya apa para ummahat? Informasi masalah diniyah. Orang semangat agama nggak pernah hadir di majelis taklim, gurunya YouTube, gurunya Google. Ya, apakah salah? Enggak salah, tapi kurang sempurna. Apakah ada jaminan ustadz atau guru yang kamu ambil ini kemudian benar? Kita nggak ngerti, jangan-jangan kita ngaji sama orang Syiah, ngaji sama orang Khawarij, ngaji sama orang Mu'tazilah. Maka kasihan ada sebagian orang tuh semangat hijrah, Ibu. Semangat hijrah, Masya Allah. Biasanya orang yang semangat itu pengennya kenceng atau kendor? Kenceng, lagi semangat. Ketemu satu kelompok, kemudian apa? Mengajarkan, kamu ngaji di sini, ini yang paling sahih, yang lain itu kafir. Ya, mereka najis. Kalau masuk ke masjid kita, dipel. Ada nggak kelompok seperti itu? Coba bayangkan, alhamdulillah ibu-ibu sudah ngaji, sudah bisa menyaring. Tapi bagi orang-orang yang awal hijrah, maka di antara nikmat terbesar dalam hidup kita apa para ummahat? Hidayah. Sehingga permohonan pertama yang kita minta kepada Allah di dalam mushaf apa itu? Minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Sesuatu yang mahal. Ya, sesuatu yang mahal itu adalah hidayah. Alhamdulillah kalau kita temukan dengan orang-orang yang lurus. Thayyib. Jadi hati-hati ketika kita mendapatkan informasi ya terkait dengan keutamaan dalam beramal. Hati-hati para ummahat. Ya, tidak semuanya benar. Rumusnya, konsepnya. Kalau para ummahat ibu-ibu mendapatkan suatu informasi yang konon disumberkan, disandarkan pada hadis dan maknanya agak unik. Nah, ini kita harus hati-hati. Tetapi kita kan beda ya Ibu. Hadis-hadis sahih tapi maknanya biasa ya biasa saja. Tapi kalau sesuatu yang unik, wah ini luar biasa nih. Ya, saya pernah mendengar dan melihat langsung potongan video dari seseorang, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Dia tuh sanad ilmunya dari mana? Wah, ini gurunya siapa? Wallahu a'lam bishawab. Menyampaikan satu hadis katanya. Ini saya nukil di sini. Barang siapa memotong kukunya pada hari Sabtu, niscaya akan selalu sakit. Nah, ini lihat ibu-ibu yang motong kuku hari Sabtu, jangan-jangan itu penyebab sakit mulut kan itu. Barang siapa yang motongnya pada hari Ahad, niscaya dicabut keberkahannya. Allahu Akbar. Kemarin hari Ahad Ustaz. Barang siapa motongnya pada hari Senin, akan diberi kesehatan. Nah, hari Senin. Barang siapa motong pada hari Selasa, akan selalu mendapatkan bala. Barang siapa motongnya pada hari Rabu, niscaya akan terkena penyakit berat. Barang siapa motongnya pada hari Kamis, akan dijaga dari kebinasaan. Dan barang siapa motongnya pada hari Jumat, Allah akan menghapus dosanya dan memberinya pahala besar. Para ulama, ya, Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam As-Sakhawi mengatakan ini hadis batil, maudhu', palsu. Terkadang ada hadis-hadis palsu itu, saking palsunya dirujuk ke buku-buku hadis palsu nggak ada. Saking palsunya. Kan biasanya ada tuh kumpulan hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu. Saking palsunya susah didapat itu. Ini kan jadi masalah. Karena tipikal kita nih, tabiat kita nih, seneng yang unik-unik. Makanya tabiat berita, nah ini dimanfaatkan oleh para wartawan kan. Bagaimana membungkus berita itu dengan sesuatu yang wah. Misal kalau ada berita, oh ada manusia digigit harimau, biasa aja. Kalau ada berita, oh ada harimau digigit orang, wah ini dia, ini berita kan gitu. Sama dalam informasi diniyah para ummahat. Hadis-hadis terkait dengan umroh itu banyak yang sahih, keutamaan yang menunjukkan tentang keutamaan umroh banyak, tapi nggak pernah di-share, jarang di-share. Tapi ada suatu katanya hadis, barang siapa yang umroh kalau pulang dari Mekah akan diikuti malaikat sampai 40 hari sampai sekian. Ini dari mana? Ya, orang nggak umroh pun diikuti malaikat, dicatat terus itu amalnya. Ya, tapi pada kelutikum. Nih perhatikan ya para ummahat, kita ngajinya harus upgrade. Nah, ngaji itu apa toh? Ayo ngaji Quran, ngaji tafsirnya pelan-pelan. Dimulai dari surat yang mulia, Suratul Fatihah. Pahami maknanya, renungkan. Kemudian dilanjutkan nanti ngaji hadis, ada tahsin, ada tahfidnya. Itu bekal untuk hari tua kita nanti, Ibu. Kalau Allah izinkan umur kita panjang, ada masa di mana keluarga kita sudah punya kesibukan, anak-anak sudah punya kesibukan, mungkin sesekali nengok kita. Ya, mungkin pasangan kita sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah.
Pertanyaannya biasanya yang lebih awal dipanggil itu laki-laki atau perempuan, Ibu? Nah, laki-laki itu banyak berat, Ibu. Maka dipanggil dulu sama Allah. Lah ibu-ibu ini, para umat, anaknya pada sibuk kan, datang sesekali. Alhamdulillah ada perawat yang merawat di rumah. Alhamdulillah, nikmat besar. Ya, pengen baca Al-Quran sudah susah ini kan gitu kan. Matanya untuk melihat susah, Masya Allah. Yang tersisa apa? Hafalan. Kalau hafalnya cuma 3 kul, tambah 1 lah 4 kul. Kul ya ayyuhal kafirun. Itu pun kalau dibaca susah parkirnya, muter aja. Makanya sebagian imam itu takut baca Al-Kafirun, takut nggak parkir gitu kan. Para umat, barakallahu fikum. Jadi indahnya bayangkan para umat, ibu-ibu ketika duduk di kursi ya, menunggu kabar dari cucunya, telepon, video call kan, baca Al-Qur'an, murojaah ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Pelan-pelan. Kalau punya hafalan. Kalau nggak punya hafalan ya tadi ulang terus kan gitu. Baik. Jadi ngajinya di-upgrade ya Ibu, ditantang. Ayo. Sekarang Masya Allah luar biasa. Segala sarana ada di kehidupan kita. Maka thalabul ilmi itu jadikan ibadah selamanya. Jangan berpikir resign dari belajar. Lu nggak ngaji lagi, Ustaz Afwan saya sudah resign. Pesangonnya berapa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pesan Allah di akhir surat Al-Hijr, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Surat Al-Hijr ayat terakhir. Nah, ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bismillah. Sudah ketemu Ibu? Terakhir ayat berapa Ibu? 99 ya. Boleh dibaca. Dan sembahlah Tuhan sampai yakin ajal datang kepadamu. Iya, betul kan Ibu? Maka ada ibadah-ibadah yang durasinya panjang. Di antaranya pernikahan, Masya Allah, durasinya panjang. Kedua, thalabul ilmi. Bahkan saya sendiri berharap ya Allah, saya belajar dan mengajar. Matikan hamba dalam keadaan seperti itu. Ya, berhenti. Tidak ada kata berhenti dalam belajar. Baik, kita lanjutkan lagi. Para umat barakallahu fikunna jami'an. Hikmah dan faidah berikutnya. Perhatikan apa hikmah dan faidah berikutnya. Sungguh jalan menuju surga itu jalan yang berat. Jalan yang menanjak, penuh onak dan duri, bukan bertabur bunga, pemandangan yang menyegarkan mata, bukan. Ini pas dengan hadis Rasulullah. Khuffatil jannatu bil makarih, kata Rasulullah. Wa khuffatin nar bisyahawat. Rasulullah mengatakan surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci, tidak disukai. Maknanya apa? Untuk mendapatkan surga itu kita harus berani berkorban. Harus meningkatkan sabar. Ini tabiat surga Ibu. Ada mahar yang harus diberikan. Ini surga. Bukan sesuatu yang ringan, yang berat. Bukan sesuatu yang ringan tapi sesuatu yang berat. Sehingga orang-orang Jawa, ini ada yang dari Jawa, orang mana? Banyak. Kalau kita mengatakan orang masuk surga dengan ungkapan masuk, ya masuk sebagaimana suatu tempat, pintu, kita buka, kita masuk. Tapi kalau orang Jawa lain, ada bahasa yang filosofis. Bukan masuk, bukan melebu gitu kan, tapi munggah swarga. Ayo, munggah apa artinya? Naik. Kalau neraka itu rendah, maka jekur, nyepur. Paham Ibu? Karena itu sesuai dengan hadis.
Ketika orang berada di atas titian sirat, ada 3 golongan. Ada orang yang selamat secara sempurna, ada orang yang selamat namun badan mereka tercabik hingga mereka tiba di kontorah. Mereka bersyukur pada Allah walaupun badan tercabik. Mereka mengatakan, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, Engkau telah berikan nikmat kepadaku dengan nikmat yang tidak pernah Engkau berikan pada orang sebelum ke aku. Kata, Masya Allah. Yang ketiga orang yang terjungkal ke bawah. Kata Rasulullah, ya, batu yang dilempar dari titian sirat baru sampai ke dasar neraka setelah 70 tahun perjalanan. Luar biasa. Makan jegur neraka ibu, nyebur neraka, bukan masuk. Ya, jadi filosofinya bagus nih bahasa nih. Munggah swarga, naik ya, tinggi, derajatnya tinggi. Dan untuk meraih itu Masya Allah. Makanya anak-anak muda yang punya hobi mendaki itu kan, wah walaupun berat tapi ada kepuasan tersendiri ketika sampai puncak. Sama ibu, kita itu Masya Allah berjuang. Sehingga ketika orang sudah dibukakan gerbang surga, apa yang didapatkan? Ucapan malaikat. Apa di antara ucapan malaikat berikan selamat? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kamu wahai kaum mukminin atas kesabaranmu selama ini. Masya Allah, sabar. Ditawari maksiat, maaf. Ditawari ya ini sesuatu yang besar, oh enggak, ini syubhat. Ya, Masya Allah. Padahal hatinya pengen sekali, tapi sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Baik. Tapi ada kata tapinya nih. Yang berat tadi, yang besar tadi akan menjadi mudah. Bagi siapa ibu-ibu? Bagi siapapun yang Allah mudahkan untuknya. Untuk sebagian orang ngaji seperti ini itu berat ibu. Ngapain ngaji? Di rumah santai sambil scroll HP, tawa-tawa sendiri. Masya Allah. Ya, santai di rumah tiba-tiba suaminya transfer, wah nggak senyum-senyum itu. Ngaji ngantuk Ustaz, kan gitu kan? Ngantuk. Masya Allah. Tapi ada orang ngaji seperti ini, hadir di masjid taklim ya ibu, itu bukan beban, tapi hobi. Masya Allah, ngaji kok hobi. Ada orang sodakoh itu, ya Allah harus memerangi, harus membunuh karakter kebakilan di hatinya. Waduh, sedekah sih sedekah, tapi berat sekali. Buka dompet, cari mana uang yang paling bontot, itu kan gitu. Paling bontot, paling lecek, kan gitu kan. Padahal sama itu, sayang deh gitu kan. Ya, yang paling bontot mana? Dicari yang paling lecek. Mau keluarkan tapi ya, tapi ada orang sedekah itu ketagihan ibu. Ya Allah, maka kalau kita sudah sampai derajat ini luar biasa sih. Tapi memang tidak semuanya sama. Nanti kita bahas tentang pintu-pintu kebaikan yang menjadi tema utama kita pada pagi hari ini. Baik. Dan tidak ada satu kemudahan yang yang dirasakan oleh seseorang kecuali itu adalah karunia Allah. Apa pelajarannya para ummahat? Kesadaran yang harus kita tanamkan sebagai hamba Allah. Ingat para ummahat, hari ini kita bisa sholat subuh. Siapa yang menolong kita? Allah. Kita bisa membaca 10 kali sholawat. Sudah sholat hari ini? Alhamdulillah. Setidaknya ketika ngaji, saya menyebutkan nama Nabi, ibu bersholawat. Alhamdulillah. Sudah istighfar? Alhamdulillah. Itu semua adalah pertolongan dari Allah. Maknanya apa? Kalau orang sadar akan hal ini, ibu, hati-hati. Ya, kalau orang sadar akan hal ini, satu pintu syaitan telah tertutup. Ingat, syaitan itu tidak hanya menggoda manusia agar tidak beramal, tapi syaitan menggoda orang, menyemangati untuk beramal. Namun syaitan dengan halus masuk ke dalam hatinya dan membisiki ke telinganya, wahai fulan, kamu orang paling baik. Wahai fulan, sholatmu paling benar, yang lain salah. Wahai fulan, lisanmu paling fasih. Wahai fulan, kamu orang paling ikhlas. Wahai fulan, wahai fulan, dan wahai fulan. Kalau kita taati bisikan setan, celaka kita, binasa kita. Kenapa? Penyakit rujuk, berbangga diri, merendahkan orang lain, terhipnotis dengan apa-apa yang ada pada diri kita. Oh, ternyata gua gitu loh. Ya, ibu Masya Allah, iyalah, mosok kan gitu kan, gua gitu loh. Hati-hati, karena kalau saya mengatakan
aneh. Wah, itu warisan setan itu. Setan itu apa? Ana khairu minhu. Itu warisan setan. Tapi kalau Nabi Adam itu merendah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ini warisan nenek moyang kita. Habis sholat kita minta ampun pada Allah, ya Allah. Ampuni atas ketidakkhusyuan hamba, ya Allah. Ampuni hamba ketika hamba menyembahmu masih terselip di dunia. Kadang tidak fokus. Ya Allah, ampuni hal-hal yang kami tidak ketahui, ya Allah. Kan gitu kan? Doanya seperti itu. Ya Allah, ampuni atas ketidakikhlasan di dalam sedekah kami, ya Allah. Ini orang yang tawadhu, Ibu. Masya Allah. Makanya hati-hati dengan hal ini. Jebakan ujub dalam banyak pintu. Misalnya dalam pintu ilmu, merasa paling benar. Merasa benar dengan keyakinan bagus, bukan merasa paling benar, Ibu. Ya, kita merasa yakin benar, tapi berikan peluang ke orang. Kayak gini, saya kasih kaidah. Kaidahnya jelas. Hal-hal yang menjadi kesepakatan para ulama, kita tidak boleh ragu. Ada dalil Quran, Sunnah, dan menjadi kesepakatan para ulama, satu ayat, satu hadis, tidak ada potensi multitafsir. Makanya, wah, kok agak ribet. Inilah yang jadi alasan kita terus apa? Belajar, Ibu. Ya. Ada satu ayat, satu hadis diiring dengan ijma, konsensus kesepakatan para ulama. Kita jangan berpendapat dengan pendapat yang lain. Misalnya Ibu, ya, berzina haram, berkhalwat. Tapi Ibu khalwat berduaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tahu mahram? Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Itu namanya mahram. Ya, kesalahan orang mengatakan muhrim. Nah, itu salah itu. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram. Sono, kamu nggak muhrim, emang nggak lagi umroh, kan gitu. Salah kaprah. Yang haram dinikahi namanya mahram. Muhrim apa, Ibu? Yang sedang berihram. Laki-laki namanya muhrim. Kalau perempuan yang sedang berihram namanya muhrimah. Tambah tak. Ya, di sini berduaan. Ini khalwat. Bahkan para ulama mengatakan sholat jamaah dengan cara khalwat pun hukumnya haram walaupun sah. Masya Allah. Misalnya di satu ruangan nggak ada orang, cuma laki-laki dan perempuan berjamaah sholat berjamaah, imamnya cowok. Wah, berdua saja, itu namanya khalwat. Kalau seperti ini nggak khalwat, Ibu. Ini nggak khalwat, ini namanya ikhtilat, bercampur antara laki-laki, ibu-ibu, para wanita. Tapi tidak semua ikhtilat yang haram. Ya, ada ini. Maka bedakan, kadang orang tuh nggak bisa bedakan mana khalwat, mana ikhtilat. Ikhtilat beda lagi, hukumnya nanti ada rincian, Ibu. Ya, kadang idealnya memang dipisah. Misalnya gerbong kereta atau apa bagus, sudah mulai usaha, alhamdulillah. Tapi ada kalanya kalau dipisah menyusahkan malah. Misalnya ibu-ibu mau umroh sama suami, pisah pesawatnya, ribet, Ibu. Paham? Maka ini pembahasan perlu dibahas secara mendalam. Kapan ikhtilat itu bagusnya memang dibolehkan, kapan tidak dibolehkan, kan itu. Tapi beda sama khalwat. Di satu ruangan, nggak harus di kamar, di satu ruangan manapun tidak ada yang melihat, berdua saja. Bahkan kalau di masjid misalnya banyak orang, itu nggak khalwat kan? Ada laki-laki ngimami, perempuan sendiri berdua. Itu sebagian ulama mengatakan makruh, Ibu. Makruh. Sampai seperti itu. Di dalam sholat, apalagi khalwat di luar sholat. Masya Allah. Makanya hal seperti ini dah kita jangan ragu. Artinya, ini haram, khamr haram, riba haram. Sudah yakin. Tapi terkait dengan masalah ijtihadiyah, ini boleh nggak ya? Sebagian ulama bolehkan, sebagian ulama tidak membolehkan. Nah, di sini kita tidak boleh merasa paling benar. Ingat, Ibu, ya. Kalau hal-hal yang sudah sepakat oleh para ulama tidak ada perbedaan, ya, itu jelas, pegang. Kita pegang ini. Tapi terkait dengan perbedaan pendapat dan kebanyakannya dalam masalah fikih. Walaupun dalam akidah juga ada, Ibu, perbedaan dalam akidah yang dimaklumi itu ada juga. Tentang perbedaan telaga Nabi. Kalau Ibu ngaji tentang akidah haud,
Telaga Nabi itu ada di surga atau di mahsyar, atau dua-duanya ada? Apakah telaga itu dimiliki oleh Nabi saja atau seluruh Nabi ada telaga-telaga juga walaupun berbeda besarnya, berbeda ukurannya? Ini berbeda dalam akidah, bukan fikih amaliyah. Nabi Muhammad ketika mi'raj apakah melihat Allah secara langsung atau tidak? Berbeda dalam akidah. Apalagi perbedaan dalam masalah fikih. Nah, dalam sholat, masya Allah. Dalam zakat, ada sebagian ulama mengatakan ada zakat profesi. Sebagian ulama nggak ada zakat profesi. Zakat itu harta zakat apa ya? Yang dikeluarkan. Kemarin saya tanya oleh jamaah, Ustaz, saya punya ini gimana? Dizakati enggak? Ah, ini penting ya. Umrah berkali-kali hukumnya sunnah. Anda menghitung zakat Anda itu wajib hukumnya itu. Ya, zakat emas dan perak atau sesuatu yang hari ini dikiaskan, dianalogikan kepadanya seperti uang dengan mata uang modern itu sama itu. Sehingga kalau kita punya rupiah, punya dolar, punya ringgit, maka nisab, Bu tahu nisab? Batas minimal seseorang sudah diwajibkan zakat. Batas minimal, kalau lebih daripada itu berarti sudah batas minimal. Ambang minimal seseorang sudah wajib zakat namanya apa? Nisab. 85 gram untuk emas ukuran 24 karat. Kalau 22 ada emas 22, ada emas 18 misalnya, nanti nisabnya beda lagi, lebih tinggi. Kalau ibu punya emas 85 gram tapi bukan 24, maka belum kena zakat. Ya, seperti ini. Kemudian yang dizakati diantaranya apa para ummahat? Yang dizakati adalah hewan ternak. Hewan ternak semuanya yang diternak itu ada zakatnya? Enggak, hewan ternak 3 yang dizakati. Ya, unta, ibu punya unta berapa? Ya, maka kalau bahas zakat unta nggak usah panjang-panjang, di sini nggak ada yang punya unta. Sapi sama kambing. Kalau ibu pelihara kuda, walaupun harganya mahal, 1 kuda pacu bisa miliaran ibu, nggak ada zakatnya. Wah, masalah. Ya, itu seperti itu. Tapi nanti kalau dibuat jual beli, kena zakat dalam bidang yang lain, bukan dat, karena itu bukan ternak yang masuk kategori harta dizakati, tapi masuk zakat yang ketiga namanya urudut tijarah, zakat di dalam barang niaga. Ya, barang niaga. Maka kalau barang niaga ini lebih umum, ya jualan apapun, jual gelas, kalau dijual belikan, ibu usahanya jual perabot, misalnya punya banyak toko, punya outlet, nah ini harus dihitung. Ya, kemudian ada namanya arikas, barang temuan. Ini juga barang temuan emas dan perak. Kalau temuan selain itu nanti ada hukum sendiri. Ada ma'din. Ma'din ini barang tambang. Barang tambang, ibu punya tambang, maksudnya punya tambang, bukan punya barang tambang, itu tadi masuk emas dan perak. Tambang di sini emas dan perak saja. Maka batu akik nggak ada zakatnya. Ya, ibu punya tambang. Nah, lebih daripada itu nanti bukan hanya nisab tapi haul. Tidak semua zakat itu ditentukan dengan haul. Ada seperti tambang itu nggak nunggu haul 1 tahun ibu. Sekali nambang, misalnya proses nambangnya 2 bulan, udah sampai nisab, keluarkan. Tapi kalau nggak sampai nisab ibu, perhatikan nanti bisa diakumulasikan dengan harta yang lain. Walaupun yang dikeluarkan hanya tambangnya saja. Misalnya dia punya, oh alhamdulillah 1 pekan ini dapat 40 gram, kan belum sampai, belum dikeluarkan apa namanya, belum untuk upah pekerja macam-macam kan gitu. Tapi punya uang tabungan 300 juta, wah diakumulasikan kan, maka dikeluarkan 2,5% dari 40 gram ini. Tapi yang 300 juta tadi nanti nunggu haul. Nah, tapi haul ini juga ada ilmunya ibu. Ibu keluarkan zakat ngitung siklus 1 tahun bagaimana? Pentingnya kita tuh ngaji fikih, ngaji akidah, tazkiyatun nafas. Semuanya penting memang. Maka ilmu itu puzzle yang harus kita satukan. Kalau enggak nanti kita takutnya berat sebelah. Ibu mengeluarkan zakat ngitungnya gimana? Gini para ummahat. Tadi kita sudah sampaikan nisab, ambang minimal di mana orang sudah wajib zakat. Kalau kita misalnya nabung sedikit-sedikit rupiah, dolar atau emas, menabungnya di bulan Muharram, oke?
Ngitungnya bulan Hijriah ya Ibu, bukan Januari Februari ya, bukan. Sebagian Ibu kalau puasa Ayyamul Bid tanggal berapa? 13, 14, 15 Februari. Februari. 13, 14, 15 Maret. Enggak, tapi 13, 14, 15 bulan Hijriah. Sama nisab haji juga, nisab zakat juga demikian. Haulnya 3 Ibu mulai nabung Muharram. Di bulan misalnya Rajab. Berapa bulan? Nanti dihitung. Baru sampai nisab. Oh, sudah dapat nisab 90 gram. Alhamdulillah, sudah dapat ini deh gitu kan. Atau uang yang senilai dengan 85 gram. Kapan dikeluarkan zakatnya? Setelah sampai nisab itu baru dihitung setahun. Rajab tahun depan bukan Muharram. Kami Ibu dihitung setelah nisab ditunggu 1 tahun. Tapi kalau barang dagangan berbeda. Kalau barang dagangan dihitung sejak awal Anda berdagang. Kita mulai dagang, sudah modal macam-macam walaupun tidak sampai nisab, modal 40 juta. Bulan Muharram, bulan Rajab baru sampai nisab. Dihitung semuanya, untungnya, modalnya, ya barangnya yang diutang oleh orang lain dihitung semuanya sampai nisab. Maka zakatnya dikeluarkan apakah bulan Rajab tahun depan atau Muharram? Muharram Ibu, bukan Rajab. Dihitung dari awal Anda dagang. Yang seperti ini wajib kita ketahui. Karena ini suatu kewajiban. Ibu nanti ini yang bingung ngitung emasnya boleh ke saya bantu ngitung. Ada yang tanya Ustaz, emas perhiasan ada pembahasan tersendiri. Ala kulihat. Hari ini bukan fikih yang kita bahas. Kita balik lagi. Oke, para umahat. Maka jangan sampai kita jatuh dalam jerat syaitan yang namanya ujub. Ain, jim, dan ba. Oke, ain, jim, dan ba. Karena ada bapak-bapak tanya saya, Ustaz mohon maaf siapa yang tanya. Tadi Ustaz bilang ucup, rasanya ujub kan gitu kan, ya nggak apa-apa kan gitu. Saya nggak menyalahkan bapak tadi, saya kan rekam juga, kadang rekam di HP, kadang malas ngetik kan, ujub, ternyata HP juga ucup, berarti salah saya. Ujub Ibu, berbangga diri, terhipnotis dengan apa yang kita miliki. Baik. Kemudian menganggap orang awam hina. Hati-hati Ibu. Ilmu yang kita pelajari, kita hadir di majelis ilmu itu sama sekali jangan sampai menjadikan kita tuh takabur. Kita nggak ngerti. Mungkin orang awam karena keterbatasannya. Kita nggak ngerti, mungkin dia banyak istighfar, sibuk sehingga sangat sedikit waktu untuk ngaji. Tapi dengan hati yang takut pada Allah, ya malam hari nggak tahu seberapa lama dia kemudian berdiri, seberapa lama dia nangis di atas sajadah, kita nggak ngerti. Maka jangan sekali lagi ilmu yang kita miliki malah menjadikan kita takabur di hadapan orang-orang awam. Kemudian menuntut ilmu untuk penghormatan, hati-hati. Ada hadis sahih. Rasulullah mengatakan barang siapa yang belajar ilmu agama untuk menyaingi para ulama, untuk mendebat, untuk mendapatkan dunia, maka kelak ia tidak akan mencium bau surga. Maka berat kita yang belajar ini dan meluruskannya. Tapi jangan sampai kemudian ketakutan kita terhadap hal ini menjadikan kita berhenti. Nggak belajar Bu, saya takut nggak mencium bau surga. Wah ini dia, ini modus namanya. Jadi besoknya nggak ngaji lagi. Kemudian ada ujub dalam pintu ibadah. Ya artinya banyak lah kalau kita contohkan. Baik para ummahat, kita lanjut saja. Pintu-pintu ujub itu banyak sekali. Kita lanjut. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Kamu menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Baik, ada hikmah di sana. Pertama para ummahat, jalan menuju surga adalah amal. Ia bagai titian cahaya yang menuntun pulang. Jadi tidak pakai hayalan ya Ibu, duduk menghayal masuk surga Firdaus. Tapi amalan. Walaupun tiketnya itu rahmat Allah, ya Ibu. Tapi nggak boleh orang itu
ya hanya mengharap rahmat Allah, tapi tidak diiringi dengan amal, hanya menghayal, tidak. Baik, berarti apa? Jalan menuju surga adalah amal. Kemudian rukun Islam tadi 5 rukun Islam, Ibu. Tauhid, salat, zakat, puasa, haji adalah induk dari seluruh amal di dalam Islam. Maksud salat di sana salat 5 waktu. Maksud di sana zakat wajib yang meliputi zakat mal ataupun zakat fitri, ya para umat. Kemudian puasa Ramadan, haji wajib. Dan dari 5 amal ini ada satu yang merupakan induk daripada induknya amal. Ada induk amal tapi ada induknya induk, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Ya, para umat, mengesahkan Allah, kita mengenal Allah. Sudah kenal belum? Wallahu a'lam, gimana Tuhan kita yang kita sembah setiap saat. Mengenal Allah. Nah, mengenal Allah di sini, para umat, barakallahu fikum. Mengenal Allah itu memiliki 2 level. Kita ada di mana kira-kira? Ya, kira-kira kita ada di mana nih? Nah, kita bocoran ini. Kalau nggak kawan nggak dibocorin ini. Alhamdulillah kawan semua ini. Baik. 2 level. Pertama, kenal Allah yang disebut dengan ma'rifah ilmiyah. Ma'rifah itu kenal. Ilmiyah itu ya ilmiah, Ibu. Sudah diserap dalam bahasa kita. Pengetahuan tentang Allah, kenal tentang Allah dari sisi ilmiah. Ilmiah, ya ilmu, bersama ilmu. Kalau kita belajar tentang agama, ya sumber ilmu Al-Quran, hadis. Ibu tahu kalau Allah Maha Rahman, Maha Rahim, bahkan dalilnya tahu. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada ayat lagi sama. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita hafal itu. Ada nama Allah Ar-Razzaq. Oh iya, itu ayat sekian. Suratnya surat ini. Oh, hafal. Hadisnya ada. Riwayat Imam Bukhari, nomor hadis sekian, bab ini. Oh, hafal. Cetakan mana bukunya? Cetakan ini di baris sekian. Oh, Masya Allah itu. Luar biasa itu. Ya, Masya Allah. Saya dulu punya guru luar biasa itu. Hafal hadis dengan nomor-nomornya tanpa persiapan. Ibu, itu nampak ketika tanya jawab. Bukan hanya nomor hadisnya, rawi-rawinya. Si full yang punya guru ini dia ngambil dari gurunya sekian hadis. Dia hafal jalur hadis. Kita geleng-geleng. Oh, Masya Allah. Ya, ketika terjadi tanya jawab keluar semuanya ilmunya, Masya Allah. Ibu, perhatikan, kenal Allah dari sisi ilmu. Alhamdulillah kalau orang sudah masuk ke ranah ini luar biasa. Susah didapatkan oleh orang-orang awam yang jarang ngaji. Tapi apakah ini yang memberikan manfaat pada kita? Belum tentu. Baru yang kedua, level kedua, namanya ma'rifah dzauqiyah. Dzauqiyah itu apa sih, Ibu? Rasa, syu'uriyah. Dzauqiyah, syu'uriyah. Dzauqiyah atau ya garis miring syu'uriyah. Pakai ain, shin, syu'uriyah. Maknanya apa tuh, Ibu? Dzauqiyah, syu'uriyah maknanya adalah rasa di hati. Banyak orang kenal Allah adalah Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan satu ujian, itu lupa kalau Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Yang muncul su'udun, berkersangka di hatinya, curiga sama Allah kalau Allah nggak sayang lagi. Ini pengetahuan dia hanya berhenti pada ilmiah, para umat. Dia hafal, paham ayatnya, dalilnya tentang Allah yang Maha Razzaq. Satu pintu rezeki ditutup, ia stres menuduh Allah tidak sayang sama dia. Lupa dia. Makanya nanti di alam kubur, para umat,
Dari sekian banyak ilmu yang kita pelajari, itu ternyata hanya 3 yang akan ditanyakan. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Kenapa ini dikasih tahu ke kita? Ini kan hal yang penting. Ujian di dunia aja nggak boleh bocorkan soal kan gitu, ya kan? Pernah sempat ada bocor soal ujian nasional, wah rame. Ada yang bantah, jangankan ujian nasional, ujian di alam kubur aja dibocorin sama Allah gitu. Tapi ini menunjukkan kasih sayang Allah. Untuk apa Ibu? Untuk supaya kita berlatih. Namun ingat, jawaban di alam kubur bukan hanya tentang hafalan lisan. Wah, kalau hafalan lisan, Masya Allah, gampang sekali. Ibu hafal 5 menit, ya kelotok betul itu. Tapi bukan tentang itu saja para umat. Kalau hanya tanya man rabbuka, Allah Rabbi, para koruptor yang korupsi gede-gede itu hafal juga itu. Ya, para pemabuk yang pernah belajar Islam gampang itu. Tapi Anda kenal sama Allah, apakah kenalnya hanya ilmiah atau syu'uriyah? Kita mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha ya Allah. Engkau menjadi Tuhanku, aku ridha. Betul ridha. Kamu ucapkan tiap hari, padahal Anda disunahkan baca doa ini. Raditu billahi rabba. Tapi pada saat disapa oleh Allah dengan sedikit ujian sebagai bentuk kasih sayangnya, ada pesan cinta di sana, tidak semua orang mampu merekamnya itu. Tidak semua orang mampu merekam pesan cinta di balik musibah yang Allah berikan, walaupun jumlahnya sedikit. Orang mampu bersyukur di balik anugerah. Apakah mampu bersyukur di balik musibah? Jangan bersyukur, bersabar saja sudah alhamdulillah. Ibnu Abbas merujuk pada sahabat tadi. Dia mengatakan, aku bisa bersyukur di balik musibah dengan 3 alasan. Bisa nggak kita Ibu? Ya udah latihan lah. Ustadznya juga menuntut bisa. Saya sharing. Mudah-mudahan berikan manfaat. Nanti di hari kiamat Ibu bersaksi. Ustadz, dulu 1-2 kalimat yang keluar dari lisan Ustadz, alhamdulillah meneguhkan hati saya. Alhamdulillah. Ya, saya tidak semuanya kemudian bisa ikhlas juga belum tentu Ibu. Tapi kan kalian punya andalan, nggak bisa diandalkan amal ini, amal ini. Oh amal ini riak, sini nggak riak kan gitu. Ya mungkin sholatnya kurang begitu bagus, sedekahnya bagus, sedekahnya kurang bagus, baca Qur'annya kan gitu Ibu. Jadi semangat kenapa kita itu beramal di setiap saat, di setiap apa yang bisa kita lakukan? Karena kita nggak menjamin amal mana yang ikhlas. Ya, para umat. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, aku bersyukur di balik musibah karena 3 hal. Pertama, musibah tersebut, bala tersebut, ujian tersebut tidak menyasar agamaku. Alhamdulillah Ibu. Kesulitan apapun kita masih Islam. Ada orang-orang yang kemudian diuji agamanya. Dengan sedikit dunia dia pindah agama. Hari ini kita saksikan berita, kita dengar ya, kita dengar berita tentang saudara kita di Palestina. Sedih rasanya Ibu. Banyak darah yang tertumpah, banyak daging yang tercabik, banyak nyawa yang meregang, bahkan anak-anak yang belum sempat mencicipi manis dan getirnya dunia tidak tahu kenapa kami dibunuh. Ya, maka mereka akan dibangkitkan, akan nuntut dosa apa sehingga kalian membunuh kami. Mereka akan dituntut Ibu. Ya. Ini secara zahir, namun Masya Allah di balik itu apa? Walaupun dalam keadaan seperti itu mereka bangga dengan imannya. Sedangkan kita hari ini di Indonesia ada sebagian saudara kita mungkin makan terpenuhi, ini terpenuhi, Masya Allah, tapi dengan sukarela pindah agama. Allahumma musta'an. Alhamdulillah ya Ibu, Ustaz, utangnya belum lunas, masih Islam Ibu. Alhamdulillah, nikmat, alhamdulillah. Kemudian diantaranya apa? Supaya kita bisa bersyukur, ingat, kalau kita dapat musibah, di sana ada musibah yang lebih besar. Alhamdulillah. Ada orang yang baru beli HP atau apa Ibu, ya, atau orang baru beli mobil, misalnya saya mobilnya mahal, dilap-lap, habis dipoles atau apa, ya. Ini juga pengalaman saya, sering ditegur oleh Allah. Saya misalnya merawat kendaraan saya, setahun sekali belum tentu, ya, habis dipoles itu pasti kena serempet. Itu sudah saya sudah saya tandai Ibu. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Mungkin sebel kan gitu kan? Tapi indah cara Allah menegur agar hati kita tidak terpaut dengan dunia. Maka santai kadang-kadang, ini Ustaz mobil nggak dirawat, karena kalau selalu dirawat, katanya dirawat standar aja dah gitu. Yang penting bisa khidmah ke saya, bisa nganter saya ngaji gitu aja. Bener Ibu, saya rasakan itu sejak awal saya beli kendaraan, sedikit saya perhatikan. Namanya laki-laki kadang seperti itu, punya mainan ya Ibu. Ustaz juga manusia. Itu Masya Allah, itu ya berarti sudah alhamdulillah.
Allah sayang berarti. Jangan sampai hatimu terpaut dengan dunia. Apalagi kamu menyampaikan, kamu Ustaz, saya bersyukur sekali Bu. Awalnya saya pasti nggak sebel, Masya Allah. Makanya orang punya mobil, orang beli HP mahal, disayang-sayang, Masya Allah, jatuh pecah. Wah, gimana nggak kecewa? Tapi ingat, kalau kita dikasih pilihan, yang pecah itu adalah HP-mu atau anakmu. Ya Allah, anak, enggak, HP saja. Alhamdulillah. Cuma kita nggak terpikir Bu, yang diambil tuh HP-mu atau orang tuamu yang kamu cintai. Gak mungkin kita milih orang tua kita atau orang yang kita cintai diambil oleh Allah. Inilah orang yang cerdas, orang yang mampu menyimpulkan anugerah Allah di balik musibah. Tapi apa kesimpulannya? Berat. Itu tingkat wali Allah itu Ibu, dan hatinya dah ya Allah. Sabar saja, alhamdulillah. Jatuh HP, innalillah, nangis sedikit gak apa-apa. Itu sabarlah gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau mau senyum, ya alhamdulillah. HP saja, alhamdulillah. Kemudian ketika di jalan gesekan gitu, alhamdulillah pada selamat semuanya. Enggak kemudian nangis berhari-hari, kenapa ini? Ya itulah tanda bahwa kadang-kadang lisan kita dan hati kita itu enggak sinkron. Hati kita muji Allah dan mengatakan raditu billahi rabba. Namun hatinya apa itu? Ya, munculnya kesuudzon kepada Allah, bersangka kepada Allah. Baik. Jadi tauhid ini bukan hanya sekedar hafalan ya Ibu. Tauhid sebagian para ulama bagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Nama-nama Allah kaidahnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu tataran ilmiah yang harus di-upgrade. Tauhid menjadi syuuriyah, rasa di hati. Itu dia, rasa diawasi oleh Allah. Ya, kadang-kadang kita tahu kalau Allah mengawasi kita, tapi lidah kita ya masih hobi berdusta, tangan kita berani berbuat maksiat. Ya, itulah kita. Allah musta'an. Baik para umat. Kemudian lafal dari hadis ini menyebutkan, di mana Rasulullah menyebutkan lima sebagai rukun Islam. Ini adalah induk. Jangan kemudian fokus pada amal yang lain dengan cara meremehkan amalan ini. Hati-hati Ibu. Hati-hati para umat. Sholat wajib sebelum sholat sunnah. Puasa wajib sebelum puasa sunnah. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini sebagai inti pembahasan kita taruh di ujung. Rasulullah kemudian bersabda kepada Sayyidina Mu'adz, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Rasulullah melanjutkan, "As-shaumu junnatun." Puasa adalah perisai. Wassadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa, menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Rasulullah menyebut 3 amalan hebat. Apa Ibu? Puasa, maknanya puasa selain puasa wajib. Sedekah di luar zakat, sholat malam. Ada beberapa pelajaran. Pertama, banyak sekali amal-amal kebaikan. Banyak di sana yang disebut pintu-pintu kebaikan yang mengantarkan seseorang kepada ridho Allah. Banyak amalan yang kemudian akan menuntun pemiliknya menuju surga Allah. Di antara banyak amalan tersebut ada 3 amalan yang luar biasa setelah amalan wajib. 3 tadi. Apa? Puasa sunnah, sedekah di luar zakat, kemudian sholat malam. Namun kita sepakat tadi bahwa amal-amal kebaikan itu jumlahnya sedikit atau banyak? Banyak, tidak sedikit. Pertanyaannya, apakah sebatas 3 tadi amal kebaikan? Tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah masing-masing orang mampu memilih 1 dari 3 ini? Belum tentu Ibu. Suruh puasa sunnah, aduh berat. Puasa Ramadannya alhamdulillah besar, ya kan? Sedekah, sedekah. Apa yang disedekahin Ustaz? Saya ini berat terima sedekah, kan gitu. Kemudian sholat malam, waduh, ngantuk Ustaz. Ya, sholat malam itu Ustaz, pernah itu. Saya membaca surat Ati, tapi ujungnya jadi Al-Asr, alias ngantuk.
Nah, watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Maksudnya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dulu ada imamnya saya nggak tertawa gara-gara jamaahnya anak SD gitu kan. Jamaahnya ketawa, imamnya dibantah juga kan ya. Sama kita yang dewasa wajar lah, nyambung ke surat lain. Ya, yang fokus saja nyambung, apalagi nggak fokus ibu. Baik, tidak semua orang itu bisa menjalankan seluruh keutamaan. Kita bukan Abu Bakar, tapi kalau bisa niru Abu Bakar luar biasa. Ada orang yang diberikan kekuatan menjalankan saum ibu, masya Allah, puasa. Tapi ada orang kalau suruh puasa nggak fokus, kadang-kadang puasa masaknya gosong. Ya sudah berarti puasa Ramadan yang pegang kan gitu. Ada orang suruh sedekah nggak bisa, nggak ada dananya. Sholat malam, aduh nggak bisa. Makanya di sini ada rumusnya di dalam beramal ibu. Pertama, perhatikan amalan-amalan wajib. Amalan wajib tidak boleh ditawar. Ustaz gimana Ustaz kalau sholat lima waktu kurang dikit aja, subuh janganlah, subuh masih ngantuk, nggak bisa. Amalan wajib tidak boleh ditawar. Tegan Ustaz kalau perempuan nggak usah pakai jilbab gimana sih Ustaz, yang penting sopan, nggak bisa. Yang kedua, tinggalkan yang haram, tidak bisa ditawar kecuali dalam keadaan darurat, itu lain ceritanya. Ya, kalau dalam keadaan darurat beda ibu. Orang itu misalnya dipaksa minum khamr, kalau nggak mau minum khamr nanti dipotong tangannya, dipenjara misalnya. Ada satu wilayah itu punya pemimpin yang zalim, dipaksa. Nah di situ kita boleh, tetapi nanti ada penjelasan rinci, ada fikihnya. Kalau dipaksa melakukan dosa yang berhubungan dengan orang lain, hati-hati. Kalau kamu nggak bunuh dia, aku bunuh, nggak boleh itu sebagai alasan. Kalau dia nuruti bunuh orang lain, dia kena kisos. Kisos dibalas itu. Nggak boleh alasan merusak orang lain dengan alasan terpaksa. Maka ada rincian. Makanya mungkin contoh yang sering disampaikan oleh Ustaz, keadaan darurat seperti apa? Makan dan minum yang haram. Makan babi, karena nggak ada yang lain. Misalnya lagi jalan-jalan ibu yang suka mungkin mendaki gunung atau apa, tersesat. Waduh, gimana nih? Tapi kayaknya contoh yang kadang ya wallah alam ya ibu ya. Ya dia jangan makan babi, dan babi itu takut, larinya kenceng gitu. Ini contoh saja, contoh. Oh, Ustaz saya enggak. Ya sudahlah, nanti nggak lampung kalau dibantah pokoknya. Ya, jadi boleh dengan sama, tidak boleh berlebih-lebihan. Nggak boleh ibu, haji mumpung nih gitu kan. Ayo bawa pulang. Ya. Masukkan freezer nanti digulai, di sate ya. Nggak boleh. Ya. Dan itu tetap najis ibu. Kalau yang makan babi itu najisnya seperti najis anjing, bahkan lebih dahsyat ibu. Maka dicuci 7 kali. Kalau dimakan gimana Ustaz? Nah, para ulama, bagaimana cara bersihkan mulut kita? Kalau dimakan, cara bersihkannya kumur 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Itu ahli fikih mengatakan. Berarti kalau masuk perut gimana nih Ustaz? Wah, iya. Kemudian kalau keluar dari kotoran gimana nih Ustaz? Ya, kalau sudah masuk perut, nggak perlu ibu kemudian minum air telan campur dengan tanah, enggak kayak gitu. Tapi cukup dikumur-kumur saja, salah satunya dengan campur tanah. Tapi kalau jamaah suci keluar kotoran, nanti nggak perlu istinja, nanti salah satunya dengan tanah, enggak. Ini sudah dihalah, sudah diproses tubuh sudah. Nanti kalau diteliti lagi, di antara makan itu jadi daging mana, ini kan repot juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibu. Jadi yang haram jangan ditawar kecuali dalam kondisi khusus. Tapi ini batas minimal. Baru yang berikutnya bagaimana kita dianjurkan untuk menambah dengan yang sunnah. Jangan berhenti pada yang wajib, ditambah dengan yang sunnah. Nah, amal-amal sunnah di sini para ummahat beragam. Tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Ada orang yang diberikan keutamaan oleh Allah mampu menghafal Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi apakah hafalan Al-Quran ini,
Apakah kemuliaan ini hanya berhenti pada orang-orang yang menghafal Al-Quran? Kalau kita katakan iya, bagaimana ada orang-orang yang tidak mampu menghafal Al-Quran, ya Allah? Mungkin di antara kita ya Ibu, karena sudah banyak kesibukan, banyak pikiran, banyak problem. Menghafal 5 ayat hilang 10 ayat. Tanggung 5 ayat. Kapan bayarnya? Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, kan beda. Ada orang yang Masya Allah, keutamaan itu hanya ada pada sedekah. Sedih, nggak bisa sedekah, gimana ini? Makanya para fuqara, kaum sahabat datang kepada Nabi dan curhat, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu bergelimang pahala. Kita sholat, mereka sholat. Kita sholat, mereka sholat. Tapi mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah. Rasulullah mengatakan, aku ajari satu zikir. Kalau kalian praktekkan, maka tidak ada orang yang bisa menyaingi kalian, baik orang-orang sebelum kalian ataupun orang-orang sesudah kalian. Apa zikirnya? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan lewat 34 kali, genap 100. Kapan dibaca? Ba'da sholat. Satu lagi yang jarang dipraktekkan, termasuk sunnah, sebelum tidur. Ayo, sunnah ditinggalkan nih. Sebelum tidur. Ini kita baca ba'da sholat, Alhamdulillah rutin insyaallah. Sebelum tidur, jarang ini. Maka ibu-ibu jangan sampai tidur itu ketiduran megang HP. Bangun kadang-kadang ketiban HP. Tidur itu adalah persiapan. Itu semi mati loh Ibu. Jangan sampai mati malah megang HP. Maka Rasul mengajarkan tawakal ya Allah. Aku berserah padamu, aslamtu wajhaku, hadapkan wajahku. Itu kan? Tidur itu ritual ibadah, cuma kita sering lupa. Nah, di sini. Baik. Jadi amal-amal di sini tanawwa'at, jenis amal berbeda-beda tergantung kondisi. Ada orang itu senangnya kalau ingat dosa, maka berbanyak istighfar. Tergantung kondisi kan. Ibu-ibu berangkat umroh, mau haji atau umroh lah ya. Biasanya sudah banyak orang titip, ibu titip doa dong, titip doa nanti sebut namaku ya. Kita catat itu. Kalau insya Allah kita akan ditanya. Insya Allah itu cuma insya Allah doang. Hati-hati ditanya sama Allah. Ya akhirnya kita catat, kita terus di HP. Panjang, waduh kapan selesainya ini kan gitu. Masya Allah. Ya, kita juga punya daftar tulis doa kita sendiri panjang itu, Masya Allah. Doa minta ini. Panjang. Kita sendiri belum titipan. Masuklah ke pelataran Ka'bah ya, tempat mataf, malah ya Allah terharu. Yang tinggal dosanya ya Allah, nangis Rasulullah. Berarti apa? Saat itu Allah mengetuk Anda, hati Anda, supaya menggerakkan lisan istighfar. Kau ingat yang lain, istighfar sebanyak mungkin, mumpung Allah ingatkan. Itu namanya ahwal itu. Kondisi orang berbeda dengan kondisi yang lain. Atau alhamdulillah ya Allah sudah sampai sini, alhamdulillah. Banyak tahmid. Paham orang mana? Kondisi orang berbeda. Termasuk kondisi status di masyarakat. Orang bujang sama orang yang sudah punya anak, punya istri, masih sendiri berbeda. Asal dari datang Ustaz, saya diminta orang tua saya untuk merawat orang tua saya dan sepuh sampai ingin ngaji. Kita suruh pulang, surgamu ada di orang tua, bukan di pesantren. Tapi ingat, pelajari ilmu yang sudah menjadi bahwa pelajari ilmu sesuatu yang terkait dengan kewajiban. Kamu sholat, ilmu tentang sholat ngerti. Kamu jadi pedagang ngerti masalah kamu amalah. Enggak harus semuanya fakih kamu. Surgamu ada di orang tua, bukan di sini. Ya, paham ya Ibu? Enggak kemudian, waduh saya punya orang tua harus saya rawat, saya nggak bisa modal, gimana? Enggak gitu Islam itu. Ada seorang sahabat yang ingin mengejar pahala syahid di jalan Allah, izinkan Rasulullah pada waktu itu jihad fardu kifayah, bukan fardu ain ya Ibu. Kalau musuh sudah masuk satu wilayah, kemudian ya itu lain lagi, fardu kifayah. Masih fardu kifayah. Ada orang datang kepada Rasulullah mengatakan, orang tua masih hidup. Karena Rasulullah ngerti punya orang tua yang semua masih ya Rasulullah, pulang jihadmu merawat kedua orang tua. Pahamnya para ulama?
Maka dengan ini kita nanti tidak mudah nyinyir. Misalnya kita ngaji, kita keluar dari rumah ini lihat, ya orang kok kerjanya dagang ngaji dong kayak kita. Kita nggak ngerti itu. Mungkin di balik kesibukan dia, aktivitas dia, ada anak-anak yang harus dinafkahin, ada anak sekolah yang minta nafkah, ada istri yang sudah menunggu, ada orang tua sakit yang butuh biaya. Kita nggak ngerti. Tapi dengan syarat yang seperti apa? Tidak meninggalkan yang wajib, tidak melanggar yang haram, maka tidak boleh kemudian kita mengatakan jalan kebaikan kita itu banyak, tapi ini sebagai alasan dia meninggalkan yang wajib. Ya misalnya orang diminta pakai jilbab, ibu, yang penting baik besar, jalan kebaikan itu banyak. Salah. Ya, dia berlogika bahwasanya 10 itu enggak mesti 5 tambah 5, bisa 6 tambah 4. Kita ingat, silahkan pilih amal kebaikan sesuai dengan potensimu. Tapi ingat, yang wajib jangan ditawar, yang haram jangan ditawar. Baru silahkan lihat potensimu, tambah dengan amal sunnah. Mungkin amalmu berbeda dengan amalku. Allah siapkan kemuliaanmu dengan satu amal yang beda dengan orang lain. Bisa jadi Allah menyiapkan keutamaan orang lain beda dengan keutamaan yang kamu lakukan. Paham ya Ibu? Nah, intinya ternyata ada di ujung nih, pintu-pintu kebaikan banyak. Masalah itu orang nggak bisa sedekah banyak, tapi hanya dengan butiran-butiran atau buliran air gula. Ada seorang pedagang apa gitu, es cendol atau apa, sengaja meneteskan beberapa buliran gula Ibu. Nah, sedekah semut. Dia nggak ngerti, bisa jadi semut itu nanti bersaksi di hadapan Allah atas kebaikan si fulan. Kita nggak ngerti Ibu. Masya Allah, maka semangat berbuat kebaikan. Tapi saya kira cukup para ulama. Sudah jam 11.32. Sebelum kita tutup, kita buka tanya jawab. Barakallahu fikum. Ya silakan. Dioper Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa izin bertanya Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Misalnya kita berpikiran begini, misalnya kita ngajak teman kita ya Ustaz ya. Terusnya dia nggak mau karena alasan kan lagi ada warung usaha apa gitu Ustaz ya. Terusnya saya yang ngajak berpikiran begini Ustaz, memang nggak bisa ditinggal apa seminggu sekali gitu bertalim gitu. Kan rezeki juga kita dari Allah gitu. Kalau kita berpikiran gitu itu boleh nggak sih Ustaz? Baik. Sebaiknya kita cross check dulu memang Ibu. Ya. Cross check dulu apakah dia itu tidak mau taklim karena ada sesuatu alasannya bisa dibenarkan, atau memang dia belum tertarik. Ya, kalau belum tertarik ya tetap kita nasihati, kita ajak, nggak apa-apa. Ya kita doakan saja. Kita doakan, mudah-mudahan mau menyempatkan waktu untuk belajar. Makanya gini loh Ibu, hal-hal yang seperti ini kita terapkan untuk diri kita. Kenapa sih kita nggak bisa menyempatkan waktu barang sehari dalam seminggu untuk diri kita? Tapi kalau untuk orang lain, kita harus memperbanyak uzur, maaf. Tapi bukan berarti menjadikan kita berhenti untuk ngajak. Apalagi kita tahu, oh ya, kalau dagang mah diikuti terus nggak akan berhenti kan gitu kan? Tetap kita ajak. Ini coba diatur waktunya deh. Ya, maka ini pertengahan insya Allah. Bukan berarti kita membiarkan ya Ibu. Misalnya orang-orang dagang, jangan diajak ngaji, orang dagang ibadahnya dagang. Bukan gitu. Dagang biar dagang, mungkin kadar ngajinya beda dengan kita. Ya, kadar ngajinya mungkin beda dengan kita. Bisa setiap hari, mungkin dia tidak setiap hari. Tapi kita sampaikan betapa pentingnya hadiri majelis ilmu. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa 3 hari sekali ya 7 hari sepekan sekali. Nggak bisa sepekan sekali ya minimal sebulan sekali. Kalau pilih sebulan ya kebangetan lupa lah Ibu ya. Sebulan sekali minimal. Nggak usah neko-neko lah kamu belajar waris atau apa-apa, nanti kalau bingung tanya ulama aja, bingung. Ya belajar ya tentang sholatmu, yang ngajimu, perbaiki bacaanmu. Begitu ya Ibu. Itu bagus terus diajak terus ini, tapi nggak perlu kita suudon, nggak perlu kita bersihkan hati kita. Oh mungkin ada alasan saya nggak tahu gitu saja, tapi tetap ya kita mengajak karena sesungguhnya di dalam ajakan kita itu ada ibadah. Ya hidayah orang bukan ada di tangan dan lisan kita, hidayah itu ada di genggaman Allah. Kita hanya sekedar menyampaikan.
Kita hanya sekedar mengajak. Tapi petunjuk itu betul-betul mutlak ada di kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaki barakallahu fikum. Ada yang lain? Iya, silakan. Perihal tadi zakat emas ya. Iya. Saya pernah mendapat ya ilmu lah ya. Bahwa perhiasan, emas perhiasan yang kita pakai juga kena zakat. Gitu. Oh iya. Padahal emas yang perhiasan itu kan kadarnya di bawah daripada Nisab ya. di bawah dari bukan maksudnya di bawah 24 karat. Oh iya. Nah itu apakah boleh saya mendapatkan hadisnya itu, maaf. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalah zakat perhiasan itu memang jadi perbedaan para ulama itu. Kalau secara umum emas itu ada zakatnya. Ya, emas itu ada zakatnya. Emas itu kan bentuknya macam-macam ya Ibu, bisa perhiasan, bisa dinar, koin, bisa syabikah. Syabikah itu seperti logam mulia berbentuk, atau tiber. Tiber itu emas lantakan yang belum dibentuk. Kalau hari ini kita mungkin cukim ya, cucian kimia. Iya, kalau bongkar gede banget ya. Cukim cucian kimia. Biasanya di toko-toko emas jual emas yang belum dibentuk, tapi nggak semuanya jual. Saya sempat tahun 2020 karena waktu itu saya nggak ngajar 2021 COVID ya Ibu, saya jualan logam mulia. Alhamdulillah satu transaksi 15.000, 5.000 rupiah. Alhamdulillah barokahnya dagang. Alhamdulillah sehari bisa berapa puluh transaksi. Alhamdulillah. Wajiban saya sebagai laki-laki memberikan nafkah. Alhamdulillah. Saya qadarullah ya, qadarullah. Di tahun 2020 itulah saya kena tipu juga 160 gram waktu itu. Modalnya habis. Libur dagang, kena tipu ya ala kulihal. Ini bukan curhat ya Ibu, sudah berlalu alhamdulillah. Tapi ya itu tadi kalau kita kadang cerita itu ada sebagian ini ya, masya Allah. Habis itu, habis kena tipu gitu, kajian Zoom, macet-macet. Kenapa Ustaz? Mungkin sinyalnya Ibu gitu. Langsung ada yang transfer Ustaz beli HP. HP saya masih bagus. Tapi akadnya buat beli HP. Alhamdulillah nih HP-nya sampai sekarang 5 tahun. 5 tahun. Nih hadiah insya Allah. Setiap ketikan di sini kebaikan dapat pahala itu orang. Ya mau saya jual udah pecah-pecah dah ini udah 5 tahun Ibu. Tapi alhamdulillah. Ya masih layarnya ada garis-garis. Tapi sayang mau pindah jasa juga sayang. Tapi insya Allah saya niatkan ini pahalanya untuk orang yang ngasih saya. Bukan itu inti ceritanya, bukan. Emas intinya jumhur mayoritas para ulama itu mengatakan tidak ada ayat zakat emas perhiasan. Laisa fil khuli shadaqah. Tidak ada dalam emas perhiasan itu shadaqah artinya zakat kecuali Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ditanya Imam Abu Hanifah mengatakan di dalam emas perhiasan itu ada zakat. Kalau jumhur tidak, kecuali ada pengecualian. Zakat perhiasan itu sampai dikeluarkan zakat, ya jelas sampai nisab itu nggak ada perbedaan. Sudah sampai nisab dengan syarat yang lain. Pertama, ia memiliki dengan jumlah yang tidak selazimnya. Dia melampaui batas israf, tidak selazimnya. Misalnya gini, para wanita memiliki perhiasan. Rata-rata di sebuah daerah itu berapa sih Bu? Punya perhiasan? Ya, punya perhiasan mungkin double lah kalungnya 2 atau paling berapa? 100 gram ada. Atau ada yang pakai kalung 1 kilogram. Nanti nggak bisa gini Bu. Ya oke. Ginilah. Mungkin standar di sini beda dengan standar di daerah ya Bu. Ini orang-orang Jaksel nih beda nih gitu ya. Orang pakai gelangnya aja setengah kilo. Masya Allah. Baik, 100 gram, anggaplah 100 gram. Maka kalau dia punya lebih daripada itu, misalnya punya 500 gram, ya Ibu, 500 gram, ya nanti nisabnya jelas itu baik 18, 22 atau 24 sudah kena itu, itu ada hitungan tersendiri. Berarti kalau wajib mengeluarkan zakat yang dikeluarkan itu adalah 400 gram sebagai kelebihan atau semuanya
Totalnya, jawabannya total semuanya. Bukan kelebihannya dari jumlah yang selazimnya dimiliki oleh wanita di daerah situ. Nah, kemudian wajib keluarkan zakat ketika membelinya tujuannya untuk simpanan kekayaan aset. Banyak-banyak beli bentuknya perhiasan, bukan lantakan, bukan kotak, bukan koin, tapi perhiasan, anting, gelang, kalung. Nah, kalau tujuan untuk disimpan sebagai aset kekayaan, ada zakatnya. Ketiga, syaratnya adalah diketahui. Nah, ini agak sedikit sulit dari jelaskan. Memang ada punya perhiasan orang nggak tahu Ustaz, ada. Contohnya apa yuk? Gimana sih Ustaz? Nah, saya kasih contoh. Ini ngaji fikih Ibu. Ya. Seorang wanita meninggal. Dia meninggalkan waris emas-emasan, perhiasan, jumlahnya 300 gram. Itu sudah sampai nisab nggak? Tapi bentuknya perhiasan, aslinya kan nggak ada zakatnya selama tidak berlebihan. Tapi 300 besar banget ini. Ya, itu kan kalau orang meninggal, hartanya otomatis berpindah milik kepada ahli waris. Setelah berlalu 2 tahun, anaknya nggak tahu, buka kotak atau mana, ini perhiasan peninggalan mama ini. Paham Ibu? Ya Allah baru tahu. Sehingga selama 2 tahun itu kan nggak ngerti kalau ada perhiasan, padahal milik dia. Paham? Karena dia nggak tahu, berarti ini dikiaskan seperti harta simpanan. Sehingga ya hitung zakat selama 2 tahun itu, keluarkan zakat 2 kali. Hah? Iya, kalau tersimpan ke tahun 5 tahun zakat. Iya. Makanya itu malah kena zakat. Tadi kan syaratnya tidak diketahui. Kalau diketahui malah itu memang emas perhiasan. Selama tidak berlebihan, standar 50 gram nggak ada zakatnya. Kalau banyak melebihi apa Ibu? Ya jumlah kadar yang selazimnya dimiliki oleh wanita setempat. Tapi nggak ada batas. Ustaz, kita biasa kok kita itu punya perhiasan 1 kilo. Ini kalungnya 200 gram. Ya kalau pakai cincin Ustaz itu penuh jari Ustaz gitu kan. Misalnya gitu kan. Gitu ya Ibu. Jumhur mengatakan tidak ada zakat pada emas perhiasan. Imam Abu Hanifah mengatakan iya, tapi jumhur tadi ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya itu terpenuhi bisa keluarkan zakat, kalau enggak ada zakat. Emas dalam bentuk perhiasan. Menurut jumhur. Saat saya pengen perhiasan di zakat istilahkan, berarti Anda mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Ada yang lain para umat? Mudah-mudahan 1, 2, ini dulu juga yang belum dulu Islam. Baik. Jual rumah, jual mobil, baik. Kalau orang jual beli mobil langsung, perhatikan Ibu. Mobil asli kalau dipakai nggak ada zakatnya, walaupun beli nanti ada niat dijual lagi kan, itu bukan barang dagangan. Walaupun nanti ganti deh, nanti kan itu lain tuh. Tapi itu tidak dianggap barang dagangan. Orang jual mobil, ya misalnya jual mobil ya para umahat, jual mobil itu di awal dia, misalnya dia memasarkan, ya menjual, itu nanti di awal dia menjual itu jadi hitung. Nanti tahun depan, kalau sudah sampai ini shop, maka dikeluarkan. Gambarnya jelas gini aja, showroom, oke, mulai dagangnya bulan apa? Tapi ingat ya, showroom zakatnya besar loh Ibu. Misalnya bulan Muharram mulai dagang mobil. Nanti Muharram tahun depan, kalau jual mobil apalagi nggak cuma 1 pasti sampai di shop sih Ibu. Nah, menghitungnya itu bukan hanya hasil Ibu, tapi adalah hasilnya barang dagangannya yang dipajang, yang disimpan di gudang semua dihitung. Karena dia jual barang, bukan jual jasa. Emas juga, ya belum laku juga. Iya. Ya masalahnya kalau dia sebagai harta nggak, dia itu dihitung juga. Misalnya nggak buat dagang, iya, makanya itu dihitung zakat. Enggak. Dia kan beli itu bukan untuk jual beli.
uang beli mobil garunya. Enggak. Sampai nanti setahun kalau hartanya yang tersisa itu sampai nisab, keluarkan zakat. Yaitu bukan untuk jual beli, ya jual saja barang itu. Ya, setahun berikutnya nanti lihat aja masih ada sampai nisab atau tidak. Kan untuk beli mobil lagi nggak ada. Karena mobil itu untuk dipakai. Makanya para ummahat, zakat itu bukan masalah untung dan rugi. Kan harta dia banyak. Karena kan gini, jangan berpikir saya punya 1 M bentuk rupiah. Aslinya ada zakatnya dianalogikan dengan emas dan perak. Paham Ibu? Biar nggak kena zakat, saya belikan mobil deh, nanti saya jual beli. Jangan berpikir kalau sudah jadi mobil, jadi barang dagangan, nggak kena zakat. Tapi ada cara supaya Anda tidak kena zakat. Beli rumah, tempati. Mungkin rumahnya 2, pindah lagi. Rumah, kendaraan, nggak ada zakatnya. Gitu. Gimana Ibu? Kalau beda 2, kalau untuk aset nggak ada zakatnya. Seperti itu. Kalau aset Nggak ada zakat. Aset. Kecuali nanti sewakan lain lagi. Tapi kalau jasa seperti sewa hotel itu bukan hotelnya dihitung, bukan hasilnya saja. Karena kalau dikurangin terus hotelnya nanti habis. Iya, seperti itu. Nanti ada ketentuan semuanya Ibu. jualan aset tetap ya kayak rumah Kalau kalau kita rumah sendiri, kita jual nanti nunggu setahun lagi Ibu. Sampai ini iya. bukan saat itu. Bukan. Zakat itu nunggu 1 tahun. Haul. Makanya sebagian orang itu salah. Kan kita terima uang Terima uang, nunggu setahun, masih nggak uang itu sampai nisab setahun berikutnya? Nggak langsung. Kalau itu langsung sedekah namanya. Ya, kecuali ada zakat, harta zakat yang dikeluarkan tidak nunggu haul. Seperti tadi Ibu, orang punya bisnis tambang, dagang setahun juga. Tambang, iya. Tambang itu nggak nunggu setahun. Ibu, misalnya tambang 2 bulan tutup, selama 2 bulan ini lihat sampai nisab nggak, langsung keluarkan, tidak nunggu haul. Ya Bu. Kemudian panen juga langsung ketika panen, 3 bulan sekali panen langsung keluarkan, nggak nunggu setahun. Seperti itu. Ya silakan. Ya. Enggak. Jual rumah ya sudah, disimpan saja, nanti setahun berikutnya lihat masih ada sampai nisab nggak langsung Ibu. Itu kalau langsung sedekah. Ibu jual rumah laku 5M, nggak langsung keluarkan sedekah boleh. Tapi tunggu habis jual rumah laku 5M, buat beli mobil, buat sekolah anak, macam-macam. Tahun berikutnya masih 2M, keluarkan zakat dari 2M itu. Siap nih buka konsultan zakat. Yang penting ini apa Ibu? Kalau konsultan zakat saya nggak minta, tapi saya punya pesantren silahkan, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa untuk pesantren, bukan saya alhamdulillah saya cukup. Tapi ada pesantren Quran dan saya punya pesantren gratis dan kadang-kadang Ibu dapat flyernya. Ya nggak apa-apa Ustaz, ini hitung zakat nggak apa-apa, kelas nggak usah ngasih ke saya. Tapi kalau mau alasan zakat sebagian zakat pesantren silahkan dari senang hati. Nggak usah ke saya nggak mustahik saya nggak mustahik. Kecuali saya punya utang banyak, izin Ibu saya punya utang banyak Ibu, itu gorimin. Ya gorimin. Karena zakat itu harta sakral, nggak boleh sembarang diberikan. Contoh gini, ada orang hutang ke saya tagih, Pak, mana hutangnya? Belum ada, Pak. Ya sudah lunas, anggap saja itu lunas dari zakat. Nggak boleh seperti itu modelnya. Ya, tidak boleh saya. Lihat omongan. Zakat itu memberikan, makanya caranya gimana? Kamu pinjam ke orang lain untuk melunasi saya. Dia pinjam ke orang lain uang, melunasi saya, uang saya balikan. Ini saya kasih kamu lunasi orang itu. Dia ngorin orang yang terlilit hutang. Seperti itu caranya. Nggak sembarangan Ibu. Ya. Ada sesuatu pemberian, ada yang diterima, ada yang diberi, bukan omongan. Bukan, ada sesuatu yang diterima dan diberi. Dan bahkan nggak boleh, udah saya bayar zakat itu tak kasih tes syaratnya kamu bayar utangmu, nggak boleh juga. Kalau kita beri itu terserah dia, hak milik dia, nggak boleh persyaratan seperti itu. Maka dalam masalah ini juga perlu memang dikaji Ibu. Misalnya gini, Ibu ngasih menunjuk saya sebagai wakil. Nanti tolong bagikan zakat, titip zakat ya. Maka saya tidak boleh ngambil walaupun saya fakir. Karena saya fakir kecuali izin. Ibu saya kan fakir juga, boleh nggak ngambil ini? Oh silakan, nggak apa-apa. Atau silakan Ustaz kasihkan siapa saja. Siapa saja berarti umum. Berarti yang ditunjuk tadi boleh ngambil kalau dia termasuk mustahik zakat.
Tapi kalau dia mustahik zakat nggak ada izin, maka kedudukan dia wakil. Wakil itu persis dengan orang tadi, kita nggak boleh ngambil, walaupun kita fakir, kecuali dengan izinnya. Dan nggak boleh memberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi, karena kita nggak boleh memberikan zakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Ya, karena kita wakilnya nggak boleh. Oh, saya kasihkan ini deh istriku, kalau istriku fakir juga, harus izin. Paham yuk? Makanya kalau saya dititip zakat itu saya akan rincikan. Biasanya Ustaz titip zakat. Untuk apa nih Ibu? Kita asnah. Saya beda kalau ibu-ibu ngasih misalnya ke mahat atau program apa udah. Tapi kalau zakat, saya catat bener itu. Karena zakat itu harta sakral. Kalau sedekah, kok orang kafir boleh? Jangankan orang Ibu, semut aja boleh disegain. Kalau zakat enggak, harta sakral ini. Paham ya, Bu? Ustaz, kalau misalnya ada orang yang berhutang nih, nggak ketemu nih Ustaz. Terus kita niatin misalnya Zakatnya. Ya Allah itu merupakan Zakatku. saya. Boleh nggak gitu Ustaz? Karena orangnya udah nggak tahu di mana. Oh ya, jangan Ibu. Orang itu harus terima secara real. Nggak boleh. Kalau kita ikhlaskan ya nggak apa-apa, tapi jangan dari zakat. Jangan dari zakat kita. Boleh kita ikhlaskan, tapi bukan dari zakat kita. Karena zakat itu harus memberi. Ada yang menerima, ada sesuatu yang diterima, ada sesuatu yang diberi. Kalau orang, saya ikhlaskan, mana orangnya nggak ada, nggak ketahuan. Kemudian apa yang dia terima secara langsung? Sesuatu. Sesuatu. Seperti itu. Dan kemudian para ummahat, ini waktunya udah mepet ya. Satu lagi terakhir, udah satu. Saya sampaikan ke ibu-ibu. Memberi zakat juga. Zakat itu kan ada 8 asnaf, di antara fakir dan miskin. Berapa kita berikan untuk fakir dan miskin? Kadarnya berapa kadarnya? Surah At-Taubah ayat 60 ya. Berapa kadar yang kita berikan untuk fakir dan miskin? Ayo, berapa persen? Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Maksudnya 2,5 kan uang kita yang perlu kita keluarkan. Maksudnya kan mustahik zakat kan banyak nih. Untuk fakir miskin berapa puluh ribu, berapa ratus ribu kan gitu kan? Itu nggak ada nasnya, maka para ulama beristihad. Ya, dikasih apa? Dikasih 1 juta aja deh. Oh kasih kan itu bebas kan? Dalam fikih disebut memberikan kadar yang bisa dijadikan sandaran dia selama sisa umurnya. Wah kaget kita. Umur orang berapa kita nggak tahu. Kita ikut hadis secara umum. Umur umat kata Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Kalau usia 50 dia fakir, maka diberikan sesuatu yang bisa dia jadi sandaran ya, dari sisa umurnya secara umum. Oh 60 tahun dah kita buat, berarti kita memberikan sesuatu yang dia buat sandaran 10 tahun. Tapi maknanya bukan kita kasih tiap bulan 5 juta enggak. Tapi apa Ibu? Kita kasih kalau dia mampu bekerja, kita berikan alat untuk dia bisa bekerja, modal. Pedagang kasih gerobak, sewakan ruko, dan uang zakat itu boleh. Perhatikan Ibu, kesalahan sebagian orang itu zakat itu yang penting dikeluarkan. Contohnya gini, saya punya 10 juta Ustaz, zakat tahun ini. Ngundang 100 orang. Satu orang dari berapa? 10 juta bagi 100? 100 ribu. 100 ribu, betul Ibu? Oke, 100 ribu, ini zakat saya Pak. Zakat saya Alhamdulillah kasih amplop zakat. Pertanyaannya, zakat yang dibagi modal seperti itu, kira-kira tahun depan orang miskin berkurang nggak? Tambah ya iya. Ibu berpikir produktif harusnya. Anda zakat 10 juta panggil 2 orang. Pak kamu datang tak kasih 5 juta modal 5 juta. Walaupun kita nggak bagi banyak orang. Atau 1 orang saja 10 juta lumayan. Paham ibu-ibu? Kalau hari ini kita kasih seperti itu, mudah-mudahan 2-3 tahun jadi muzaki bukan mustahik lagi. Terus akan berkurang kemiskinan. Produktif betul kata. Ya. Paham ya Ibu? Jadi Islam itu Masya Allah. Dan sekarang kadang-kadang zakat formalitas. Udah kasih, udah oke, agak lebih banyak, bukan 100 ribu. 500 ribu satu orang. Di Jakarta Selatan 500 ribu bertahan berapa jam Ibu? Pertanyaannya, tahun depan nunggu lagi tahun depan ya zakat deh. Kemiskinan berkurang nggak? Bertambah kan gini terus orang. Ya, maka bagus misalnya di sini ada nabung zakat, atau kalau misalnya sempat nggak ke lembaga amal zakat misalnya, oh ya kita cari orang ini deh, cari misalnya untuk orang-orang yang rawan, udah miskin rawan kemurtadan, itu bagus kelola loh Ibu, dakwahnya real loh
nyata. Ibu punya zakat, itu potensi dakwah. Orang itu nggak akan dengarkan tausiah, perutnya lapar. Ya, coba dikelola dengan baik. Dakwah tuh real, ayo lihat. Ya, tahun ini kita sudah mengasih modal 4 tahun, tapi nanti dikelola dengan baik. Karena kadang orang nggak amanah, dikasih gerobak dijual. Maka ada akad-akad nggak apa-apa. Ya, nanti syaratnya gini, nggak masalah untuk mengikat supaya orang amanah. Ya, itu bagus Ibu. Nanti dakwah kita berkembang. Ya, memang dakwah itu gitu modal memang. Tapi daripada tadi gambarannya saya kasih gambaran apa? Satu orang kasih 100.000, 500.000, bertahan berapa hari? Iya, sehari Ibu apalagi. Enggak sehari 1 jam kali. Ya, cukup ya Ibu? Ya, saya kira cukup. Saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Barakallahu fikum.